kok kenapa sih kita ini banyak mengalami hambatan dan tantangan ketika ingin melakukan perubahan? Kenapa? Kamu ingin berubah enggak? Dari penghasilan kecil menjadi penghasilannya besar. Pengen enggak? Pengen enggak rumah gubuk dibangun sehingga rumahnya gedong? Kendaraannya ternyata di hotel kira-kira bisa jalan sendiri. Yang tadinya roda 2, pengen kan? Pengen kan? Kamu juga belajar pengen pinter kan? Tapi kenapa sulit banget berubah nih? Ada apa sebetulnya? Ya, makin hari makin terpuruk. Dari mulai umat Islam diserbu oleh Genghis Khan, ya kan? Pada abad ke-12 habis semuanya peradaban, berangus semuanya, dan sampai sekarang terjun bebas, dan kita belum pernah bangkit lagi. Padahal seruan perjuangan berulang-ulang. Ya, sampai seorang presiden yang melakukan pembaruan dalam Islam seperti Presiden Tunisia Bourguiba dengan kekuasaannya, ya tetap dikapir-kapiri juga kok. Nah ya, kenapa? Itu secara luasnya. Secara pribadi juga sama. Banyak nggak yang ngaji mah ya rajin lah, tapi kok kenapa sih nggak pinter-pinter, angger goblok baik. ya kan non. Nah itulah salah satu hambatannya. Jadi gini, kesulitan orang untuk diajak maju ini, diajak berubah ini, satu sebabnya itu terlalu banyak alasan. Nanti saya uraikan. Terlalu banyak alasan. Ada rokayane, ada mungbaene, ada hanya saja, ada namun demikian, akan tetapi, apalagi? Ya, banyak alasan lah. Itu semuanya satu. Ya, dari alasan semacam itu, pertama, kita selalu tidak termotivasi untuk berubah, untuk meningkatkan kualitas, untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Salah satunya itu komplain kita. Yang disalahkan adalah situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita. Kita mengatakannya kondisinya belum memungkinkan. Kunyuk kan? Dari mana? Kalau Anda menunggu kondisi, kapan berubahnya? Daripada kita menunggu kondisi baik, ya kita kondisikan saja sekarang. Kok gimana lagi? Daripada kita nunggu matang berbulan-bulan, ya langsung dikarbit aja bercepat matang. Ya, dan kondisi yang terjadi kemudian juga belum tentu akan berpihak kepada kepentingan Anda kok. Ya. Ketika kita nunggu situasi baik, kapan baiknya? Sama kayak tukang tempur, nunggu nih harga bagus. Ternyata pemerintah impor beras, bangkrut loh. Iya, kita kondisikan aja dulu baiknya. Jadi itu salah satu yang menyebabkan kita menjadi orang kesulitan tuh, banyak alasan. Pertama alasannya adalah kondisional, alasan situasional. Ya kapan? Nah itulah jadi menunggu-nunggu, akhirnya tidak bergerak. Ya akhirnya bleger baik. Nunggu apa lagi? Ya situasinya belum memungkinkan. Ya kapan memungkinkannya? Ya nanti tunggu. Ya akhirnya sampai mati. Ya tidak ada perubahan. Jadi ya di sini harus ada keberanian kita, bukan hanya menunggu situasi, tapi kita membangun satu situasi. Jangan menunggu kondisi. Kita kondisikan saja langsung, gimana caranya. Jadi artinya
untuk melakukan perubahan. Jadi akhirnya ntar aja nunggu kalau presidennya mati gitu maunya. Beli mati-mati aja. Apa ini presiden seumur hidup pisan. Ya, tapi setelah Spring Arab itu kan akhirnya kan nggak nunggu kematian Saddam Hussein, nggak nunggu kematian Gaddafi kan, nggak nunggu kematian Husni Mubarak kan, akhirnya kan ya itu sendiri juga. Ya kenapa? Karena kita sendiri terlalu banyak perhitungan, akhirnya ya nggak matang-matang. Yang penting inilah, mulai saja dengan langkah untuk berubah itu sekecil apapun. Coba. Ya. Yang kedua yaitu kita kadang-kadang terlalu pesimistis. Sepertinya putus harapan ya. Kayaknya nggak mungkin kita begitu tuh. Saya sebetulnya begini, ketika saya bercita-cita ingin belajar di luar negeri juga, orang sekitar saya mencibirkan mulut ke, ya nggak mungkin loh. Tapi saya kan yakin aja. Allah kan inama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Saya merapat sekarang juga enggak. Ya, angel awite artinya dasarnya apa, mana ya, saya juga merasa waktu itu juga direndahkan, juga merasa juga, tapi saya nggak pernah terpengaruh kok. Saya tidak pernah terpengaruh. Iya ya, bukan GP, jadi self confidence yang berlebih-lebihan. Iya ya, gede rasa lah namanya waktu itu. Nggak apa-apa, saya mau belajar ke Mesir itu, mau mana ya, cuek aja. Nah, seperti begini, udah ngaji, pengen belajar benar, pengen jadi orang benar, pengen jadi orang soleh, pengen menjadi kekasih Allah. Saya ceritakan Rabil Adawiyah, ceritakan Dun Al-Masri, kita ceritakan Abul Hasan Al-Saduli, kita ceritakan wajah kita. Apa ujungnya? Ya itu kan bukan makom saya. Nah, begitu saya contoh Siti Maryam, ya kan gitu. Apalagi ya, Siti Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Musa, Nabi Sul, cerita-cerita Al-Quran saya kemukakan semua. Itu sebenarnya mungkin terjadi dan kamu juga bisa. Alasannya apa? Itu kan bukan makom saya. Ini yang menyebabkan orang jadi tidak berani melangkah karena sudah membatasi dirinya sendiri. Itu bukan makom saya. Sudah selesai. Kalau sudah mengatakan bukan makom saya, berarti kamu mematok harga dirimu sendiri. Segitu. Jadi niat berubahnya itu ternyata ya hanya angan-angan aja sebetulnya. Ya awang-awang. Iya, ya kenapa? Ya karena tidak berani melangkah. Saya tidak mungkin akan seperti itu. Begini aja, yakinlah. Tahu Rockefeller? Tahu Onassis? Tahu Howard Hughes? Orang-orang kaya di Amerika yang uangnya nggak tahu berapa miliar dolar tuh. Iya. Kamu jangan silo, kamu juga bisa kalau kamu diberi oleh kesempatan yang sama oleh Allah, begitu. Ya iya gitu dong. Kada pada manusia nih. Itu manusia, saya manusia juga sama. Dia kentutnya bau, saya juga kentutnya bau. Iya. Nggak, kalau Allah kasih otak saya cerdas kayak dia, saya juga bisa melebihi dia kok. Ngapain? Sing kenteng ngomong kah? Kan aja. Iya, kita jangan dulu minder dulu ngelihat Amerika, ngelihat Jerman maju. Kita orang Islam ya udahlah, adunya sijinul mukminin wa jannatul kafirin. Ya ini kan penjara kita. Gimana lagi gimana ya? Jadi itu jangan kita keburu
sebelum maju perang sudah mengibarkan bendera putih. Ya namanya nggak niat perang itu namanya. Ya nggak niat menang. Orang niat menang itu menanggung risiko kalah gitu aja. Kalau kalah coba lagi, barang aja nanti menang. Kalah lagi, coba lagi. Ya akan tergratis. Ini yang perlu dibangun, semangat seperti ini nih perlu dibangun. Napasnya meledre aja gimana sih? Ini perlu dibangun sama-sama itu. Percayakan dirimu. Ya mungkin sebenarnya kurang iman kamunya. Iya. Jadi sehingga rasa rendah hati kamu itu melihat Allah juga terbatas juga seperti kamu juga. Dari mana asalnya, dari mana mulainya, modalnya dari mana. Ini bukan kelas saya. Takut barangkali dia orang gila, bercita-cita terlalu tinggi. Ini kan penyakit semuanya ini. Ini penyakit itu. Kalau itu sudah muncul, semangat kamu menghadapi kehidupan menjadi lemah sekali dan mudah menyerah. Pak Edi nggak usah kecil hati. Saya bisa lebih kaya dari Lim Sulyong. Ya, saya bisa lebih hebat dari Rahmat Riyadi Rahmat Riyadi ya. Muhtar Riyadi. Ya, Lipo Group. Sekarangnya James Riyadi. Iya. Kecil cuma. Saya bisa bikin bank 30 di negeri ini. Kader gang ngayal ku bebas oli. Kok takut banget sih. Ya sebelum bisa bikin bank ya yang penting bank bingbang beding. Iya. Percayakanlah, kalau Allah sudah mengizinkan pasti terjadi. Percayalah. Ya ini mah saya bukan sekedar teori, juga saya pernah mengalaminya. Yang semua orang mengatakan tidak mungkin, ternyata terjadi kok. Sekali lagi saya ulangi, di dunia ini tidak ada yang mustahil, tetapi juga tidak ada yang mudah. Apa aja? Tidak ada yang mustahil, yang mudah. Semuanya ada resikonya, ada akibatnya. Ya.